apa namanya PowerPoint-nya. Ada dikit saja, mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi ya, intinya Microsoft Excel itu merupakan program yang digunakan untuk mengelola lembar kerja ya, worksheet atau biasa kita kenal sebagai spreadsheet program. Ya, kita mengelola tabel, mungkin juga sebetulnya sudah bisa dalam bentuk database juga gitu beberapa, tapi database yang ringan. Kemudian juga kita membuat grafik dan lain sebagainya. Kemudian beberapa file yang bisa didukung oleh Excel itu ya file Excel itu sendiri. File Excel itu macam-macam ya, ada XLSX, kemudian kalau yang dulunya kan XLS ya. Terus beberapa yang perlu diketahui adalah file text. Jadi ada file text yang memang kita kadang-kadang dapatkan, apakah itu dari website ataukah dari manapun sumbernya, itu yang dalam bentuk file text. Yang extensionnya itu adalah .txt atau .csv. Itu yang paling sering kita gunakan. Ketika kita ngeran program menggunakan software statistik, biasanya juga outputnya itu umumnya malah bukan Excel, tetapi TXT atau CSV. Nah, tetapi TXT CSV itu pun bisa dibuka menggunakan Excel. Nah, tapi ada triknya juga. Kadang-kadang CSV atau TXT itu terbacanya tidak sesuai yang kita inginkan. Kenapa? Karena penggunaan desimalnya. Format desimal dan format ribuan, kadang-kadang yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus setting supaya nanti penggunaan angkanya itu sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Kalau memang itu koma, ya koma gitu. Kalau memang itu desimal, ya desimal itu. Kalau memang ribuan, ya ribuan itu. Itu untuk yang beberapa file yang didukung oleh Excel. Ada juga DBF. DBF ini sebetulnya file database tapi zaman dulu ya. Nah, itu juga bisa dibuka dengan menggunakan Excel. Misalkan kita mempunyai program yang output filenya itu adalah DBF. Nah, itu kita paksa menggunakan Excel, dibuka pun bisa gitu. Nah, kemudian di dalam Excel itu bagian yang pokok itu ada 4. Yang pertama workbook. Workbook itu ya filenya gitu, filenya ya. Dari workbook itu terdiri dari beberapa worksheet. Nanti kita bisa buat worksheet 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di dalam worksheet itu ada sel. Nah, sel itu juga di dalam sel itu ada formula barnya. Setiap sel itu bisa mempunyai, kita bisa masukkan datanya melalui formula barnya. Kemudian ada beberapa tombol ya untuk shortcut-nya ya, shortcut ini nanti kita biasanya akan bisa hafal sendiri dengan sering latihan itu. Tetapi kita perlu tahu gitu. Misalkan kita mau ke bawah, harus tekan kontrol ke bawah gitu. Supaya apa? Supaya langsung gitu. Tapi nanti kita bisa tidak perlu dihafalkan. Yang beberapa fungsi yang penting saja kita tahu, nanti kita bisa ketika kita praktek, nah itu yang kita ini apa namanya latih itu ya, kita latih sehingga nanti akan dengan sendirinya kita bisa menghafal. Tapi kalau mau cari ya cari aja di Google misalkan untuk apa shortcut yang digunakan dalam Excel gitu. Nah, nanti yang akan kita pelajari beberapa fungsi yang penting ya di dalam Excel itu ada fungsi sort. Sort itu untuk mengurutkan, filter, VLOOKUP. HLOOKUP ini mengikuti tapi nanti sepertinya nggak ada karena beberapa tadi mungkin ya sama dengan VLOOKUP juga HLOOKUP itu, cuma beda arahnya saja. Kemudian pivot tabel. Nah, pivot tabel ini yang penting sebetulnya. Nah, itu fungsi-fungsi itu nanti akan kita praktekkan untuk membuat distribusi frekuensi dengan Excel, kemudian menghitung ukuran pemusatan dan lokasi, menghitung ukuran kemencengan dan keruncingan, dan nanti akan saya singgung mudah-mudahan waktunya cukup statistik deskriptif dengan data analisis ya. Nah, Excel ini kan juga macam-macam ya. Ada 2000 mulai dari 97, kemudian ada yang 2000, 2010, yang umum sih 2007, 2010. Kemudian sekarang sudah 2013, 2016, ada 2019, ada 365. Nah, fungsinya pun fasilitasnya pun berbeda-beda gitu ya. Nanti ketika di 2016 ke atas mungkin histogram sudah nggak perlu menggunakan data analis. Tetapi di Excel yang di bawahnya 2013 ke bawah, nah itu harus menggunakan plugin atau add-in data analis. Oke, langsung saja ya.
Nah, untuk mengambil datanya, silakan kita buka websitenya BPS. Kelihatan nggak? Silakan. Ini kelihatan apa? PPT, PPT, Pak. Masih PPT? Bukan website? Oke, kalau begitu saya harus rubah-rubah kali ya. Ya udah website. Sekarang kita ambil datanya dulu. Nah, di sini saya sebetulnya juga ingin mengajarkan kepada kalian ketika kita mau mengambil data dari suatu website gitu ya, atau ngambil data dari manapun sumbernya ya. Sebetulnya ketika kita mengambil suatu data, kadang-kadang website yang kita ambil datanya itu memberikan fasilitas yang memudahkan kita. Kadang-kadang juga tidak gitu kan. Nah, ini salah satu yang memberikan yang mudah itu ya BPS. Kalau kita ngambil datanya itu lebih mudah. Kadang-kadang juga datanya itu tidak dalam bentuk Excel, dalam bentuk PDF. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Ya, dari PDF tentunya kita perlu trik ya, supaya tidak perlu di entry gitu kan. Tapi di copy, paste di Excel dan bisa rapi. Nah, itu kadang-kadang yang menjadi apa namanya kendalanya kan nggak bisa rapi. Nah, makanya supaya bisa rapi seperti apa? Nanti kalau memang cukup waktunya kita coba. Tapi kalau enggak ya kita ngambil aja data. Yang penting ambil datanya dari BPS. Kalian bisa buka situs BPS ini? Bisa? Bisa, Pak. Oke, sekarang kita ambil data sosial kependudukan, data kemiskinan. Klik di sosial dan kependudukan, kemiskinan dan ketimpangan. Di sebelah kiri dia. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita ngambil data nomor 6, persentase penduduk miskin menurut kabupaten kota 2015-2020. Makan dulu kah? Mandi Kalau dulu terlalu cepat, kah? Makan dulu kah? sampaikan ya. Kita ambil data persentase penduduk miskin menurut kabupaten kota 2015-2020. Klik. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini data seriesnya kita biarkan aja, kita ambil yang 2019-2020. Ada tombol Excel-nya, ya ini yang memudahkan kita gitu kan. Memudahkan kita untuk menggunakan mengambil datanya dalam bentuk Excel. Nah, kalau tidak bagaimana? Kalau tidak ada tombol Excel-nya, kita harus copy paste ini. Nah, seperti ini. Nah, copy semua di blok, copy, nanti paste. Pastenya pun nanti belum tentu rapi. Nah, sebetulnya ada triknya. Nah, ada triknya nanti, ya bisa dicoba-coba sih. Nah, untuk kali ini kita klik aja Excel-nya, kita simpan, silakan disimpan di manapun, terserah di harddisknya. Nah, kalau sudah kita simpan, kita akan menggunakan data itu untuk latihan. Sudah? Kalau ada yang tertinggal, silahkan bilang ya, supaya nanti saya ulangi lagi. Oke, sudah kita dapatkan, silahkan dibuka. Ini ya, dibuka. Dibuka, saya share screen Excel-nya. Nah, kalau dibuka bentuknya seperti ini. Oke, ini adalah persentase penduduk miskin tahun 2020, 2019. Tetapi kok saya lihat di sini Aceh, ini adalah provinsi. Kemudian ini kabupaten kota, kabupaten kota, kabupaten kota. Sumatera Utara, provinsi. Kemudian di sini juga ada kabupaten kota, kabupaten kota, kabupaten kota gitu kan. Terus kemudian jadi data ini adalah gabungan antara kabupaten kota dan provinsi. Nah, kalau ada tombol ini ada ini. Nah, ini harus diklik dulu ya sebelum kita bisa ngedit ini, kita harus enable editing dulu. Enable editing dulu. Nah, setelah enable editing,
kita lihat data kita, apakah formatnya sudah sesuai, apakah dia sudah number atau terbaca sebagai teks. Biasanya kalau dia di rata kiri ini dibaca sebagai teks. Kalau di rata kanan biasanya dibaca sebagai number. Tapi untuk yang 2016 ke atas ini mungkin nggak seperti itu. Saya juga baru menggunakan Office yang 365, jadi Office yang baru. Sebelumnya Office yang lama itu dia kalau memang dia teks itu akan rata kiri, kalau angka rata kanan otomatis. Tapi kalau ini sepertinya enggak. Tergantung apa settingan desimal kita. Jadi settingan desimal kita itu bisa mempengaruhi tampilannya. Sebentar ya, saya tak minum dulu. Ya, saya lanjutkan ya. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Jadi, untuk mengecek apakah data kita ini yang kita buka ini sudah benar dibaca sebagai angka, maka kita bisa lakukan hal yang mudah, yaitu mungkin kita cek aja ini dikalikan dengan sama dengan, kita kasih fungsi. Setiap kita mau melakukan operasi, kita harus pakai sama dengan ya. Nah, ini saya kalikan dengan 1 misalkan. Ada hasilnya enggak? Kalau ada hasilnya berarti dia dibaca sebagai angka. Kalau enggak ada hasilnya, maka dia dibaca sebagai teks. Nah, kalau dia dibaca sebagai teks, ada yang kalian punya dibaca sebagai teks? Ada? Ada, Pak, saya. Dibaca sebagai teks, berarti dia tidak bisa dikalikan dengan 1 ya. Nah, itu ada kemungkinan penggunaan desimalnya, formatnya itu berbeda. Untuk merubah desimal, kita masuk kepada file, kemudian option, ya, di option. Nah,
di option nanti ini penting ya, ini penting, paling penting ya. Kalian kalau belum pernah melakukan ini silahkan dicatat. Ketika file kita mengambil data, apakah itu copy paste atau mengambil dari data dari luar, kalau dia itu sebetulnya harapannya kita itu adalah angka tapi dia dibaca sebagai teks, itu ada kemungkinan format untuk penggunaan desimalnya, digitnya itu pemisah desimalnya itu berbeda. Nah, kalau berbeda maka kita harus sesuaikan. Untuk menyesuaikannya harus melalui option, Excel option. Ini yang sering sekali kalau belum pernah. Kalau kalian sudah pernah sih nggak masalah itu. Kalau belum pernah, ketika kita melakukan copy paste atau membuka datanya orang, file Excel-nya orang atau file CSV atau file TXT. Nah, yang pertama kita lakukan adalah ngecek kalau memang dia sudah sesuai number yang kita harapkan, maka oke. Tapi kalau nggak sesuai kita harus melakukan perubahan. Perubahannya adalah di Excel option, advance. Nah, di sini ada sistem separator. Kalau misalkan kita menggunakan sistem separator, kalau kita menggunakan language-nya, Windows-nya kita adalah English, maka separatornya akan internasional. Jadi untuk desimal itu titik, untuk thousand itu koma. Berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu, kalau kita menggunakan language, Windows-nya itu menggunakan Indonesia, maka dia kalau sistem sistem separator, maka dia akan menggunakan sistem Indonesia. Tapi umumnya Windows-nya kita itu English ya. Jadi kalau kita mau use sistem separator, maka dia akan menggunakan desimalnya itu adalah titik dan thousand-nya, ribuannya itu koma. Nah, oleh karena itu kita harus merubah supaya sesuai dengan yang kita punya. Ini kan datanya koma. Sesuai dengan datanya. Kalau datanya titik, ya kita sesuaikan titik. Kalau datanya koma, kita harus rubah. Berarti ini dihilangkan. Kemudian desimal separator kita isi koma, dan thousand separatornya kita isi titik. Kemudian baru di OK. Nah, lihat perubahannya. Apakah sudah berubah menjadi, dicek lagi. Misalkan cara mudahnya ya dikalikan aja 1. Berarti dia sudah angka. Sudah? Nah, kalau sudah angka, berarti ini sebetulnya cuma permasalahan alignment. Sekarang kita ganti rata kanan supaya rapi karena di angka. Nah, untuk mengeblok ke bawah supaya sekalian semua, kita tekan Shift sama Control, panah ke bawah supaya langsung semuanya. Kalau mau satu-satu boleh saja gitu kan. Kita bisa satu-satu begini. Ngeblok kan bisa begini ya. Tapi kan gini bisa kebablasan. Untuk mempercepat, ini yang sering kita shortcut yang paling sering digunakan adalah kalau mau menekan mau mengeblok 2 atau lebih itu tekan Shift. Misalkan ini kan posisi kursornya di sini. Ya. Nah, di sini kan saya tekan Shift. Kemudian saya tekan panah ke kanan. Setelah itu, Shift-nya jangan dilepas, tekan Control, panah ke bawah. Maka dia akan menselect seluruh data kita. Ya. Kemudian kita tinggal ratakan kanan. Itu paling sering kita gunakan adalah Shift Control panah. Apakah panah ke atas atau ke bawah? Shift Control itu nanti akan memilih seluruh data kita sampai ke bawah, sampai selesai di ujungnya, sampai di ujungnya. Itu yang paling sering digunakan. Oke. Sudah bentuknya seperti ini. Nah, sekarang saya ingin memisahkan. Ini saya kan mau menganalisis kabupaten kota dengan provinsi terpisah. Ya. Oke, kita kasih nomor dulu aja. Di sebelah kanan kita berikan nomor 1, 2. Kita nggak perlu ngisi sampai seterusnya. Kita hanya cukup 1, 2 saja. Di blok. Kemudian klik 2 kali di sini, di ujung kanan bawah. Sebetulnya cara untuk mengcopy paste itu banyak sekali.
Kita mau tarik begini juga boleh. Tapi praktisnya gimana? Praktisnya klik 2 kali di sini. Klik-klik, dia otomatis langsung isi sampai di bawah. Ini nanti berlaku untuk fungsi yang lain juga. Fungsi apapun, ketika kita mau ngopi, fungsi caranya adalah seperti itu. Klik langsung. Ini kan, ini saya hapus saja ya. Ini bukan data, ini informasi. Ini dihapus saja. Oke, jadi datanya ini. Ada 548 data. Padahal jumlah kabupaten kota itu ada 514. Nah, berarti masih ada 34 provinsi yang ada di dalam sini kan. Ini duga, ini bintangnya kita hilangkan saja, nanti akan mengganggu. Oke, sekarang kita mau memisahkan. Ya, mau memisahkan provinsi dengan kabupaten kotanya. Caranya bagaimana? Manual. Silahkan kalau mau manual. Tapi sebetulnya di Excel itu banyak fungsi-fungsi yang kita bisa mempermudah. Jadi kalau sedikit, oke, kita manual. Kita potong yang ini kita potong gitu kan. Terus ini yang mana lagi kita pilih-pilih. Ini kita pindahkan gitu kan. Manual. Kalau sedikit nggak apa-apa, tapi ini kan ada 34. Ya silahkan sih kalau dianggap sedikit gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita bisa memisahkan? Nah, kita menggunakan apa sih pembeda antara provinsi dengan kabupaten kota? Ada yang tahu pembedanya apa? Kapital, Pak. Ya, betul, kapital. Nah, kita bisa mengambil kapital yang belakang saja, kan karena nggak mungkin ya kalau yang kabupaten kota di belakangnya ada huruf besar. Setuju? Berarti kita perlu pembeda huruf belakangnya ini, huruf belakangnya saja. Kalau kapital berarti dia provinsi, kalau dia huruf belakangnya itu non kapital berarti dia bukan provinsi. Nah, terus kita berpikir bagaimana cara membedakan kapital dan non kapital di Excel. Kalau sesuatu ada pertanyaan begitu, tanyakan di Google. Ya, saya tadi juga sempat nanya sih, tanya ke Google, tapi ternyata nggak ketemu. Nah, akhirnya saya ingat dulu waktu pemrograman itu ada kode ASCII. Kode ASCII itu adalah kode dari setiap huruf. Nah, kode ASCII itu kode setiap huruf. Nah, kode ASCII huruf kapital dan huruf non kapital itu berbeda. Ya. Nah, maka saya berpikir kalau dia berbeda urut tapi dari A sampai Z huruf kapital, habis itu A sampai Z huruf non kapital kalau nggak salah begitu. Nah, kita coba cari. Nah, baru saya cari di Google untuk mencari kode ASCII dari huruf. Ternyata ada di Excel itu namanya fungsinya adalah kode. Kode ini memberikan nih return numerik kode ya, string karakter untuk komputer. Saya ingin mencari kode huruf A. Kode dari huruf A itu apa sih? Sorry, harus ada ini petiknya ya, karena dia karakter. 97. Kalau A besar, itu berapa? Kadang-kadang kita memang perlu ini ya, untuk membuat suatu hal yang praktis di dalam Excel. Excel itu kan nanti copy rumus itu mudah sekali. Nah, daripada kita melakukan sesuatu hal yang membosankan, saya lebih suka begini, mencari trik untuk membuat praktis itu. Nah, kemudian kita cari untuk kode yang huruf A kapital. Ternyata 65, berarti huruf kapital itu duluan dibandingkan huruf ini non kapital. Coba yang B. Yang B pasti 66 setelah A kan? Nah, A kan tadi 65, yang B ternyata 66. Nah, berarti ketika dia kurang dari 97, berarti dia huruf kapital. Kalau dia lebih dari 97, pasti dia huruf kecil, ya. Oleh karena itu kita kasih aja kode di sini. Kode. Sama dengan fungsi, saya mau mengambil huruf belakangnya saja. Di dalam Excel, nanti kalau kita tidak tahu, tanya di Google.
fungsi, ini saya hanya kasih contoh ya, maksudnya nanti sesuatu itu supaya kalian juga tidak terbatas, karena ini kan hanya beberapa contoh saja yang mungkin dibahas, tidak semuanya fungsi. Jadi nanti kalau kalian tidak tahu, silahkan tanya di Google. Ketik aja misalkan mencari huruf terakhir, nah, mendapatkan huruf terakhir, fungsinya apa gitu di Excel. Nanti pasti diketahui. Nah, ternyata fungsinya adalah right, sebelah kanan. Saya mau mengambil, nah, sebelah kanan dari si Aceh ini, ya, berapa digit? Satu saja, saya hanya butuh satu. Nanti saya akan mendapatkan dia, H. Ya kan? Ini akan mendapatkan E, mendapatkan L, huruf terakhirnya kan? Nah, kita bisa copy, itu narik begini boleh, atau klik 2 kali langsung ke bawah, langsung dapat. Nah, tapi bukan ini yang saya inginkan. Saya inginkan, ini saya tambahkan formula lagi, apakah, nah kebalikannya untuk kode itu adalah, saya mau membalikkan, supaya jadi angka. Jadi dia fungsinya adalah, bentar, saya juga lupa, tadi baru dapat. Oke, oh ya tetap menggunakan kode ya. Nah, saya inginkan kodenya ini, saya mau bandingkan kodenya si ini, apakah lebih kecil dari 97 atau lebih besar dari 97. Kalau dia lebih besar pasti huruf kecil, kalau kurang dari 97 berarti huruf besar. Maka ini saya tambahkan fungsi jika if, ya, if sama dengan f dalam kurung, jika, nah, logikalnya apa? Jika si kodenya ini, kode dari yang terakhir ini, right ini ya, jika kodenya itu lebih besar dari, kurang aja ya, kurang dari 97, ya, kurang dari 97, maka dia adalah provinsi. Saya kasih kode 1. Ya. Kalau tidak, saya kasih kode 2. Kabupaten kota. Sudah, enter. Maka dia 1. Saya tinggal tarik begini. Kalau mau langsung tinggal klik 2 kali. Saya sudah bisa membedakan mana provinsi, mana kabupaten kota. Coba kita lihat Sumatera Barat. Sebentar, saya salah. Nah, ini bukan, kalau F1, kan kita menggunakan F1 nih di sini. Ini harus diberikan apa? Dolar, supaya mengunci. Jadi untuk mengunci sel, ini kan kata ini yang dinamakan sel, yang ini yang dinamakan sel, ini yang di ini, yang ini adalah tadi yang apa namanya, formula bar, ini adalah sel. Nah, untuk mengunci sel ini supaya dia tidak bergerak, kita berikan tanda dolar. Jadi supaya rumusnya bisa di-copy. Ya. Rumusnya supaya bisa di-copy. Nah, di sini kita F1, kalau nggak di-copy, maka ke bawah ini akan dibaca F2, akan berubah dia. Nah, di sini juga akan dibaca F3, ke bawah lagi. Kenapa? Karena otomatis. Nah, kalau yang ini kenapa nggak dikunci? Ya, nggak dikunci, karena memang ini kita berharap untuk berjalan dia, supaya dia berjalan ke bawah. Ya kan? Supaya rumus itu bisa tercopy otomatis. Makanya ini kita nggak kunci, yang B5. Supaya dia otomatis membaca seterusnya. Ketika saya rumus untuk yang ini adalah rumus untuk yang B6. Tetapi yang ini F4 harus dikunci karena dia geser ke sini. Karena dia ikut turun juga gitu kan. Nah, untuk menguncinya tambahkan dolar. Untuk menambahkan dolar kita bisa manual atau tekan F4. F4 di dalam laptop. F4, kalau kita tekan F4 maka ini akan ada dolar dua-duanya. Dolar dua-duanya itu artinya mengunci sel, dia tetap di situ. Tapi kalau hanya kita tekan F4 lagi, maka ada dolarnya di angka 4. Kalau ada dolar di angka 4, maka dia hanya dikunci di barisnya saja. Baris keempat saja. F-nya bisa bergerak. Kalau dia nanti rumusnya bergerak ke kanan, maka dia juga akan bergerak ke kanan. Tetapi kalau dia tidak bergerak untuk ke kanannya, ya tetap F saja. Tetapi kalau bergerak dia akan ikut mengikuti. Yang kita kunci adalah
kita juga kalau tekan F4 lagi, yang dikunci F-nya. Nah, tetapi yang kita inginkan adalah yang dikunci dua-duanya. Tetapi bukan yang di posisi yang ini, yang di posisi yang ini. Yang F1 ini. Ini mau kita kunci. Fn, F4. Kunci dua-duanya, kanan kiri, supaya tidak bisa kemana-mana. Enter. Nah, setelah itu kita baru copy paste semuanya. Klik-klik. Nah, maka di rumus kedua, untuk yang B4 akan turun ke bawah ya untuk yang di sini, tapi yang untuk pembandingnya itu tetap FS1-nya tetap tidak bergerak karena kita kunci menggunakan dolar. Nah, setelah itu kita udah copy paste semua aja, tinggal klik 2 kali aja. Ditarik juga boleh. Ini sudah oke. Sumatera Barat nomornya 1. Ini juga 1, Sumatera tadi utara ya, ini Barat Riau 1. Nah, kita sudah bisa menggunakan kode provinsi sama kode kabupaten. Nah, 1 adalah provinsi, 2 adalah kabupaten. Nah, setelah ini kita bisa sort, lakukan sort. Kita sort ya. Ini saya lepas aja merge-nya supaya nggak merge ya. Ini saya pindahkan di bawah, Ctrl E, Ctrl V. Supaya mudah, jadi dia tidak di merge gitu kan. Tadi kan ke merge ya, ke merge itu digabung. Kalau digabung nanti semuanya. Nah, untuk mendapatkan provinsi saja atau mendapatkan kabupaten saja, kita tinggal lakukan sort. Kalau mau di sort, ada cara. Sortnya gimana? Coba klik aja di sini, tidak apa-apa di sini. Langsung data, sort. Nah, ini kan kita blok aja ya datanya. Kita blok itu tekan shift ke kanan, kemudian tekan Ctrl shift tetap ditekan, jangan dilepas, tekan Ctrl, tekan ke bawah. Supaya apa? Supaya diblok semua data kita. Ya, semua diblok supaya diblok semua data kita. Setelah kita blok datanya, kita tinggal sort. Nah, sort karena saya tadi yang ini kita pilih juga, maka my data has header. Kalau ini saya centang, maka seakan-akan kita nggak punya header. Tetapi padahal yang di atas itu sebagai header, maka ini saya kasih centang. Nah, apa yang kita sort? Kita sort berdasarkan kode. Ditambah lagi apa? Tambah level lagi dong. Kenapa kalau ditambah level? Ditambah nomor, supaya kita sort awalnya menggunakan kode, dan nomornya juga diikuti, supaya tidak berantakan. Supaya tidak berantakan. Tetap kabupaten kotanya urut. Ya, makanya kita tambahkan nomor di sini levelnya. Ini adalah urutannya dari kecil ke besar, oke. Maka saya dapatkan data yang di atas ini adalah data sejumlah 30. Nah ini ya, 34 provinsi. Ya, silakan kalau mau di terus di silakan di sini ya. Itu kalau menggunakan metode sort. Ini sudah urut ini. Ini kabupaten kota sudah urut, ya. Provinsi juga di atas. Nah, kan lebih mudah gini daripada nanti ngambil satu-satu gitu kan. Kalau kita udah tahu rumusnya sebetulnya mudah. Nah, kemudian ya kalau saya sih cenderung kalian berusaha untuk mencari rumus. Nanti caranya nanti suatu saat kalau menghadapi seperti ini, oh saya pernah. Ketika datanya banyak, nah oh ada caranya gitu kan. Nah, setelah ini sudah, ini bisa di sort, kemudian kita bisa ambil, atau kita juga bisa menggunakan fungsi filter. Mungkin suaranya siapa ini? Raihan ya? Ya, oke. Nah, kita juga bisa melakukan, kalau misalkan saya nggak mau pakai sort, ya, kita tinggal filter saja, ya, filter. Kalau mau filter bagus, kalau pengen apa namanya, yang ini saja ya kita blok lagi. Tetapi sebetulnya kalau kita hapus ini nanti akan error ya. Kalau kita hapus yang ini akan error ya. Kenapa? Karena tadi ada rumus yang mengacu pada tadi sel tadi yang tadi. Ya biarin aja. Kalau begitu kita blok aja yang ini. Lagi save ke kanan, terus kontrol ke bawah. Sudah begitu kita filter. Ya, kita filter sehingga kita filter berdasarkan kodenya. Kalau saya hanya mau provinsi saja, maka saya centang yang provinsi. Maka di sini akan muncul provinsi saja. Tinggal ini copy,
Ctrl C, paste di sheet yang berikutnya misalkan, Ctrl V. Nah, ini sudah provinsi saja. Ya kan? Provinsi saja. Kalau yang kabupaten saja, ya kita ganti ininya, filternya. Oke, terus kemudian kita copy. Kita copy kembali. Bentar, kita lepas dulu ininya. Kopinya kita hilang dulu, kita rubah dulu, kopinya dihilangkan, yang tadi bloknya kita hilangkan dulu. Nah, setelah ini baru kita blok lagi. Nah, kita blok, kita dapatkan yang kabupaten kota saja. Taruhlah misalkan di sebelah sini. Nah, sudah terpisah antara kabupaten kota dan provinsi. Loh, tapi saya mau ini ada informasi nama provinsinya. Waduh, ini kan nggak ada nama provinsinya. Boleh satu-satu ditaruh di sini? Boleh saja manual. Satu-satu. Sampai sini Aceh, Sumatera Selatan taruh di sini sampai sini. Terus sampai sejumlah 500 sekian. Silahkan kalau mau manual. Bisa taruh begini misalkan. Kita buka dulu ini filternya. Boleh manual. Silahkan. Aceh ini ditaruh di sebelahnya. Saya mau nambahkan misalkan kolom provinsi untuk yang kabupaten kota. Saya di sini sambil mengajari logika ya, artinya nanti sebetulnya Excel itu bisa kita buat sesuatu yang praktis itu ya, semuanya bisa dibuat praktis. Ini saya mau tambahkan provinsi, supaya nanti data saya itu tidak seperti ini, tidak kabupaten tok gitu kan. Saya mau bedakan ini supaya tahu ini provinsi mana gitu kan. Maka saya akan tambahkan provinsi. Ada ide? Bagaimana mendapatkan provinsinya supaya enggak ini bisa manual, bisa Ctrl C, kita bisa blok sampai dengan di Sumatera Utara sini, Ctrl V, maka dia Aceh semua. Ini Ctrl C, kita taruh di sebelah sini sampai dengan sini, Ctrl V. Boleh kalau mau gitu kan. Nanti kita tinggal ambil yang kode 2 sehingga nanti sudah ada nama provinsi dan nama kabupaten. Nah, tetapi saya nggak mau manual, saya maunya otomatis. Ya, caranya berarti kalau dilihat di atasnya ini adalah huruf kapital, maka dia nanti akan berubah gitu kan. Nah, logikanya begitu. Nah, oke lah, kita hapus dulu. Kalau manual itu ya bisa, tapi menjemukan, walaupun waktunya mungkin sama. Nah, kalau sedikit datanya ya, saya ingin mendapatkan provinsi ini akan sama dengan yang di sini. Ini akan sama dengan yang di sini selama dia masih huruf kecil. Ketika dia nanti berubah menjadi huruf besar, maka dia akan berubah sama dengan yang huruf besar tersebut. Nah, oleh karena itu, bisa di Excel menggunakan rumus. Jadi, saya akan mengambil rumus yang ini tadi, fungsi ini tadi. Ya. Nah, saya taruh di sini. Nah, cara ngopi, kalau kita ingin copy isian, ini diklik di rumusnya, di formula bar, baru di blok pakai begini, di blok pakai mouse bisa, pakai keyboard juga bisa, Ctrl C, supaya tidak bergerak, tidak berubah huruf ini apa namanya sel-selnya. Kalau kita ngopinya dari sini, ini Ctrl C, Ctrl paste di sini, nanti dia akan berubah ininya. Nah, supaya dia tidak berubah, ya supaya tidak berubah maka ini harus diklik di sini di formula barnya yang di copy, kemudian dipaste di sini. Dipaste di sini, Ctrl V, Enter. Maka dia sama persis dengan ini, ya. Isinya sama persis. Jadi tidak ada berubah, huruf-hurufnya tidak berubah, tidak bergeser. Kalau kita mau mendapatkan mengcopy suatu formula tapi tidak menggeser sel yang ada di dalam situ, intinya teksnya, isi formulanya, teks formula itu sama, ya kita harus masuk ke dalam formula bar, di copy, baru dipaste secara seperti tadi yang saya contohkan. Nah, kalau sudah begini, saya ingin ketika dia itu memang huruf kapital, ya, maka ya jika benar, maka dia ambil bukan nilainya 1, tetapi ambil si sel ini, Aceh. Tapi kalau dia nilainya bukan, kalau dia
tidak kapital ya, tidak kapital, maka ambil di atasnya sini. Ya, di atasnya. Di atasnya kan nanti kita ngambil terusan ini. Coba kita lihat hasilnya. Aceh. Nah, ketika yang nomor 2 Aceh, ya, dia akan mengambil di atas ini. Kan ini yang diambil ini. Nah, Aceh. Ketika si Simalue ini, si ini adalah hurufnya kecil, huruf besar, maka dia akan ambil di sebelahnya kanannya. Tapi dia kalau dia huruf kecil, maka dia ambil di atasnya. Di atasnya. Nah, kalau sudah begini, saya tinggal klik 2 kali, selesai. Selesai semua. Ya. Jadi untuk membuat apa namanya? Kadang-kadang kita perlu logika ya, logika. Tapi semua fungsi itu umumnya ada di Excel. Ya, pertama logika, yang kedua kita harus tahu fungsinya. Kalau nggak tahu fungsinya, silakan tanya di Google. Fungsi untuk mencari huruf terakhir, kemudian fungsi untuk mencari, kalau yang rumus ini memang harus pakai logika. Nah, kalau sudah begini, kita bisa melakukan sort lagi seperti tadi atau melakukan filter untuk mendapatkan kabupatennya saja misalkan. Oke, ini saya hapus saja ya. Kalau menghapus menambahkan dan menghapuskan sheet, tinggal klik kanan saja, delete atau anggap aja nggak pakai. Nanti kita tinggal tambah lagi di sini. Oke, saya ingin menganalisis untuk kabupaten kota saja. Maka ini saya blok dulu. Save ke bawah. Saya filter saja menggunakan filter. Yang saya filter adalah dengan yang kodenya 2. Jadi hanya kabupaten kota saja. Oke. Nah, ini yang mau saya ambil. Ctrl C. Saya paste di sini. Oke. Saya sudah dapat datanya. Ini nomor, saya urutkan. Ini provinsi, ini kabupaten. Ini adalah kemiskinan 2020. Oke. Yang 2019 kode sudah nggak perlu lagi kan? Saya hapus saja supaya ringkas. Nah, ini nomornya saya urutkan kembali dari 1, 2, dan seterusnya. Tinggal klik 2 kali di sini ke bawah, dia otomatis ke bawah. Nah, kok ini ada tanda hijaunya? Nah, ternyata kalau copy paste itu defaultnya dia akan dibaca sebagai teks. Kalau di 2016 ke atas ya, kalau di sebelumnya saya nggak ngalami ini. Nah, kalau ada tanda hijau-hijau di depan ini, ada tanda hijau ini. Nah, ini kita bisa save control ke bawah, artinya pilih semuanya, ya. Kemudian ada tanda kuning ini. Tanda kuning ini diklik, convert to number. Kalau memang kondisinya ada hijau-hijaunya. Kalau punya kalian menggunakan 2013 ke bawah, mungkin nggak seperti ini. Nah, convert to number. Sudah, kalau convert to number sudah seperti ini. Nah, oke. Ini fungsi-fungsi tadi yang sudah beberapa ya. Beberapa menggunakan sort, kemudian rumus. Rumus-rumus pun sebetulnya juga apa namanya? Karena kita membutuhkan trik-trik sehingga kita membutuhkan logika gitu. Oke, sampai di sini terlalu cepat atau bisa ngikuti atau enggak? Bisa? Oke, kalau sudah Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita mau buat apa namanya? Distribusi frekuensi. Ya, buat distribusi frekuensi. Sebetulnya saya sudah praktekkan sih, sebentar. Distribusi frekuensi yang kita buat adalah ini. Saya copy aja. Nah, ini nanti urutannya ketika kita mau membuat distribusi frekuensi. Yaitu kita menghitung banyaknya data dulu, kemudian banyaknya kelas, kita tentukan panjang interval, kemudian nanti kita juga akan menghitung untuk mean, median, modusnya menggunakan data tunggal dan data berkelompok. Nah, kita buat dulu distribusi frekuensinya. Nah, untuk membuat distribusi frekuensi, kita harus tahu banyak datanya berapa. Boleh menggunakan ini, angka terakhir, nomor terakhir kan kita udah tahu tuh. 514. Nah, tetapi
kalau kita nggak mau ngitung, misalkan datanya bukan seperti ini, misalkan datanya itu 2 kolom atau 3 kolom atau 4 kolom, taruhlah seperti ini tadi. Nah, 3 kolom begini datanya semua, ini datanya gitu kan. Nah, untuk menghitungnya pakai fungsi count. Sama dengan count, ya. Count. Kalau kita mau meng-count suatu data begini, misalkan dia ada 2 kolom ya begini. Count-nya berapa? Nah, count-nya kok 0. Bentar deh, kita fokus yang tadi aja. Ya, kita menggunakan count ya di sini ya. Nah, apa yang mau kita hitung? Count untuk dari ke bawah ini, dari mulai data pertama sampai dengan tekan shift kontrol ke bawah. Enter. Nah, datanya ada 514 ya. Ya sama sih dengan nomor urut terakhir tadi. Oke, datanya ada 514. Banyaknya kelas. Kita tentukan menggunakan rumus ini ya. Rumus apa namanya? Trages ya. Kita menentukan menggunakan rumus Trages. Sama dengan 1 ditambah dengan setiap menggunakan fungsi harus pakai sama dengan 3,32 dikalikan dengan log 10. Log 10 berarti basis 10 adalah log 10 yang ini. Kalau log yang ini itu logaritma natural ya. Kalau yang ini logaritma natural. Kalau log 10 log yang basis 10. Log kita tekan tab. Nah, supaya dia menyesuaikan. Tekan tab supaya dia menyesuaikan. Kita tinggal klik mana log yang mana, N. Log N. Klik aja yang di sini, kurung tutup. Enter. Nah, ternyata panjang intervalnya, banyaknya kelas yang kita mau bentuk adalah 10, sekian-sekian. 10 lebih dikit ya. Sebetulnya kalau berdasarkan rumus kita menggunakan round up ya, tetapi pembulatan ke atas ya. Tetapi ini kan 10 pas ya. 10 lebihnya dikit sekali lah. Kita bulatkan aja menjadi 10. Tidak apa-apa. Ya, karena ini kan sangat dekat dengan 10. Nanti yang di intervalnya aja kita bulatkan supaya dia bisa mengikuti seluruh dari dapat mencakup seluruh data. Nah, sekarang kita tentukan untuk menentukan panjang interval kita perlu data terbesar dan data terkecil, ya kan? Nah, data terbesarnya bagaimana untuk mendapatkannya? Menggunakan fungsi sama dengan max. Max dari apa? Ya dari data ini semua. Arahkan kursor ke atas, tekan shift, tekan kontrol, tekan ke bawah. Terpilih semua, enter. Nah, maka muncul nilai maksimumnya adalah 41. Kemudian kita untuk mendapatkan X1-nya, nilai minimumnya tinggal sama dengan min. Fungsinya min, minimum. Jadi beberapa fungsi nanti kalian juga, yang penting-penting aja saya sampaikan. Kalau nanti kalian nggak tahu, silakan ditanyakan di Google. Kita cari minnya, minimum, nilai minimum. Seperti tadi, taruh di posisi atas, tekan shift, kontrol, panah bawah, enter. Nah, maka kita mendapatkan nilai minimum. Nah, kemudian kita mencari panjang intervalnya. Panjang interval itu adalah xn ya dikurangi dengan x1 dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, kok begini? Iya, karena ini adalah yang diproses pembagiannya dulu, baru pengurangannya. Kita nggak seperti itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan yang dikurangi dulu baru dibagi. Maka ini harus pakai kurung. Jangan lupa. Ya, seperti matematika saja. Jadi mana yang duluan yang diproses adalah perkalian, pembagian, setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau nggak mau pembagian atau perkalian yang didulukan, ya kita kasih kurung supaya nanti dia terpisah. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk nilai yang interval 3,97 ini harus kita bulatkan. Kita bulatkan ke atas. Bagaimana fungsinya? Fungsinya kalau nggak tahu silakan tanya Google. Kalau ini kan gampang sebetulnya. Kita tinggal round. Nah, round itu ada macam-macam. Oh, karena ke atas saya pilih round up. Ya, round up. Mana yang mau di round up? Pakai
kursor aja ke atas. Ini loh yang 3,974 G9 ya, lokasinya di sel G9. Saya kasih tanda ini kan. Nah, ini di tempat kalian berbeda-beda ya. Kalau di tempat saya pemisahnya adalah titik koma. Kalau kalian biasanya nanti menggunakan setting digit desimal dan ribuannya itu yang internasional, yang di desimalnya titik, ribuannya koma, maka ini biasanya berbeda. Bukan titik koma tetapi koma. Nah, kita harus sesuaikan. Kalau di situ petunjuknya adalah titik koma, ya kita tekan titik koma. Kemudian muncul yang hitam ini number digit. Digitnya berapa yang kita mau? 0. Sebetulnya harus ditutup dengan kurung tutup, tetapi kalau begini kita enter aja dia mau. Dia tahu, bisa memperbaiki sendiri. Ini di belakangnya tahu-tahu ada tanda kurungnya. Nah, setelah itu kita dapatkan. Untuk panjang intervalnya adalah 4. Untuk jumlah kelasnya 10. Oke, kita buat di sebelah sini. Kelas 1, 2, sampai dengan 10. Ya. Nah. Kemudian bentar. Nah, kemudian kita tetapkan untuk tepi bawah, tepi atasnya. Nah, untuk yang menjadi tepi bawah adalah, karena ini 2 digit ya, 2 digit, datanya 2 digit, kita tetapkan menggunakan 2 digit juga. Jadi yang menjadi tepi bawah adalah nilainya berapa? Berapa yo? Supaya dia bisa masuk, ini 2,02, maka kita tepi bawahnya 2. Ya enggak? 2,00. Ya, 2,00. Kemudian yang di kedua, kita pakai rumus saja. Ini ditambah dengan ini kan, interval kan, panjang interval kan. Tetapi kita kasih kunci dengan menggunakan dolar. Nah, kita tinggal tarik. Nah, ini untuk tepi bawah masing-masing kelas. Kita kalau mau menggunakan ini di digit, kita bisa tambahkan ini. 2 digit. Nah, tepi atasnya adalah karena kita mau menggunakan 2 digit, maka ini adalah kita bisa menggunakan rumus ya macam-macam lah ya. Kalau mau dari ini dikurangi 0,005 juga boleh, 0,1 boleh. Kan nanti intinya dia 5,99 kan? Karena kita menggunakan 2 digit, maka dia harusnya 5,99. Nah, untuk mendapatkan 5,99 bisa sama dengan rumusnya juga bisa ini ditambah dengan 3,99 kan? Karena intervalnya 4 gitu kan. Kita tinggal tarik. Nah, sudah. Ini adalah batas atas, batas bawah dengan menggunakan 2 digit. Nah, tepi bawah yang sebenarnya, ini adalah tepi bawah yang sebenarnya. Ya, nanti diperlukan. Atau nanti aja, Ding. Belum. Nanti aja. Nilai tengahnya. Untuk mendapatkan nilai tengah, kita tinggal tambahkan saja. Ya, kemudian dibagi 2. Loh, kok nggak sesuai? Ya, karena belum ada kurungnya. Nah, jadi dari awal kita harusnya ketik kurung. Saya cuma ingin menunjukkan saja. Nah, kita tinggal klik 2 kali. Nah, ini nilai tengahnya. Intervalnya. Interval ini nggak perlu kayaknya deh. Bentar. Oh, interval itu dipakai untuk itu. Ya, enggak apa-apa. Nanti ini. Belum. Frekuensinya. Nah, sekarang kita mau menghitung. Nilai yang ada di sini ini, yang masuk di ring ini, ya, berapa? Kalian selama ini manual atau menggunakan rumus? Kalau yang menghadapi seperti ini. Menghitung satu-satu yang di antara 2 sampai 5,99 berapa jumlahnya dihitung satu-satu gitu? Atau diurutkan dulu baru dihitung manual? Bisa juga kan? Jadi praktisnya kalau untuk manualnya adalah diurutkan dulu, kemudian tinggal dihitung. Ya, dihitung satu-satu. Nah, tetapi kita juga bisa menggunakan rumus. Rumusnya adalah kita menghitung menggunakan aturan kan. Saya mau menghitung
count seperti tadi, count tapi yang ada aturannya. Ya, ada aturannya. Aturannya adalah sesuai dengan batas-batas yang sudah ditentukan, gitu kan? Nah, ketika kita mau menghitung count, ada batasannya. Coba kita ketik count. Nah, di sini ada conif, ya. Ada conif, ada conif-s. Nah, conif ini ternyata untuk satu kriteria. Kalau yang S itu untuk beberapa kriteria, ya. Jadi bisa beberapa kriteria. Karena dua kriteria yang kita mau pasang yaitu batas atas batas bawah dan batas atas antara 2 sampai 5,99, antara 6 sampai 9,99, maka saya menggunakan conif S. Pakai conif bisa nanti, tapi harus tambah lagi kan aturan, atau mungkin dikurangi dengan yang sebelumnya. Kalau kita menggunakan batas atasnya gitu kan. Boleh, tetapi ada fungsi conif-s itu untuk beberapa aturan. Maka jadi sebetulnya untuk mendapatkan hasil yang sama itu banyak cara itu. Nah, kalau ada fungsinya yang ini, yang mudah, ya kita langsung aja pilih yang mudah. Maksudnya yang sesuai. Nah, yang sesuai adalah yang conif-s, ada S-nya. Nah, kriteria pertama apa? Kriterianya adalah ring. Nah, kriteria ring pertama, ringnya adalah yang ini, yang mau dikonifkan. Tekan Ctrl, Shift Ctrl, panah ke bawah. Nah, ini adalah ringnya. Supaya dia tidak bergerak, supaya nanti bisa ringnya ini adalah bisa di copy paste, di copy ke bawah, maka saya tekan F4 supaya dia terkunci. Jadi ring ini nanti yang akan saya gunakan untuk seterusnya. Makanya saya kunci. Ring itu juga kalau nggak dikunci, ketika kita geser ke bawah, dia akan ikut geser ke bawah juga ringnya. Tetapi karena ring ini nanti adalah sebagai yang akan dipedomani untuk menghitung walaupun di atas maupun di bawah, maka kita harus kunci supaya dia nggak bergeser-geser. Nah, kuncinya tekan apa? F4. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan kriterianya. Kriterianya apa? Kriterianya adalah lebih besar sama dengan, cara nulisnya begini, 2. Lebih besar sama dengan 2. Yang ini kan. Nah, kemudian titik koma. Kriteria ring kedua. Ringnya sama. Masih menggunakan ring yang ini. Sampai dengan Shift Ctrl ke bawah. Tekan F4 ya. Oh, belum, bukan di entering. Ditambah lagi, kita belum tambahkan kriteria untuk yang kedua. Nah, kita tambahkan kriteria yang kedua. Kriterianya apa? Kriterianya adalah kurang dari atau sama dengan N. Jadi untuk menambah N itu sebetulnya fungsi penambahan untuk teks. Ya. Fungsi penambahan untuk teks itu menggunakan N, bukan plus. Kalau plus itu untuk angka. Kalau antar teks, karena ini kan tanda itu kan pakai petik 2, jadi dia kan teks ya. Kita menambahkan ini dengan yang ini. Kurang dari ini. Ya. Saya tutup, enter. Ada 103 jumlahnya. Kita tinggal klik 2 kali di sini. Nah, untuk ngeceknya bagaimana? Cek aja jumlahnya. Menggunakan apa? Auto sum misalkan. Apa yang di auto sum-kan? Yaitu di atas itu. 514. Benarkah frekuensinya? Jumlah frekuensi total kan tadi 514. Berarti kan sudah sesuai kan? Kemudian kita dapatkan frekuensinya menggunakan rumusan tadi ya, conif ya. Conif pakai S. Kalau menggunakan conif saja bisa, tetapi kalau conif kan hanya satu kriteria. Paling nanti kriterianya adalah yang kurang dari 5,99, tapi nanti harus dikurangi lagi. Dikurangi dengan yang menggunakan kriteria yang ini, yang sebelah sini. Ada 2 fungsinya. Sama saja sih sebetulnya hasilnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan frekuensi relatif, kita tinggal sama dengan ini, dibagi dengan ini, ya karena ini nggak boleh bergerak, maka harus kita pasang juga dolarnya dengan F4 dikalikan dengan 100. Oke, kita dapatkan frekuensi relatifnya. Kalau kita total frekuensi relatif berapa?
Halo? Halo? 100, Pak. 100, Pak. Iya, saya sambil ngecek suara ini, jangan-jangan kalian tertidur. Tadi sampai sore ya kegiatan? Oke. Iya. Nah, ini kalau pengen rapi ya kita buat ini untuk merubah digitnya. Ini yang ini ya. Nah, sebetulnya kalau ingin nanti merubah sesuai dengan selera ini di sini, number format. Nah, di sini bisa kita rubah sesuai dengan selera apapun itu. Banyak format yang kita bisa set ya. Tetapi kalau untuk hanya desimal ini ya, untuk memudahkan merubah desimal tidak perlu masuk ke sini. Bisa juga masuk ke sini, tetapi ini lebih untuk yang kompleks, termasuk yang sederhana pun bisa gitu. Oke, kita cari frekuensi kurang dari yang ini. Frekuensi kurang darinya berarti kan sama dengan ya dia sendiri kan, kurang dari dia. Ini kan kurang dari yang kelasnya itu. Nah, selanjutnya ini rumusnya adalah ini ya, kurang dari kan dia sendiri ditambah sebelumnya. Sebelumnya yang mana? Yang ini. Jangan, kalau menggunakan yang ini, nanti dia tidak kumulatif gitu. Supaya kumulatif maka gunakan yang ini. Nah, ketika ini saya rumusnya kita bawahkan, kita turunkan. Nah, betul nggak sih? Bentar. Oke, yang lebih dari sekarang yang lebih dari. Nah, kalau yang lebih dari ini kalian kelihatan bulatnya nggak? Spotlightnya nggak? Kelihatan? Halo? Enak begini atau yang normal saja? Halo? Nggak ada yang jawab? Halo Pak, nah, sama aja Pak menurut saya. Ini kelihatan bulatnya nggak? Spotlight? Kelihatan? Nggak Pak? Kelihatan nggak? Saya pakai spotlight. Tidak, Pak. Oh, ya tidak ada kelihatan buletan begitu yang nyorot gitu? Tidak ada, Pak. Tadi sebentar kelihatan, Pak. Sempat Terus ada, hilang Pak. lagi. Sempat ada terus Flick, Pak. Oh, berarti nggak berfungsi dengan baik. Apa yang saya lihat dengan kalian lihat berbeda berarti. Iya, iya. Kalau di sini, ini saya pakai spotlight, jadi nyorot gitu ya, kayak center gitu. Di situ nggak muncul ya, kayak senternya ya? Ya, Pak. Tambah aja, Pak. Sama saja ya? Tambah aja ya? Oke, nggak apa-apa deh. Kalau sebetulnya mungkin harus begini sih, sebentar. Ini sekarang kelihatan apa? Excel? Iya, Excel, Pak. Iya, Pak. Sekarang kelihatan nggak buletan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Center, kelihatan center? Iya, center, Pak. Oke ya, berarti harus pakai share screen yang screen. Oke, saya geser dulu. Kalau yang ini di pojokan kanan ini sama atau kelihatan tertutup? Enggak? Normal, Pak. Oke. Berarti gini kelihatan ya. Nah, untuk yang lebih dari, kita bisa mulai dari bawah atau dari atas. Kalau mulai dari bawah ya, kan biasanya kan dari bawah ini adalah sama dengan ya dia. Ya. Kemudian baru ini ditambahkan. Ini ditambahkan dengan bisa rumus itu mulai dari bawah. Ya. Mulai dari bawah terus kita tarik ke atas. Boleh, tapi kalau ke atas nggak bisa diklik 2 kali. Kalau diklik 2 kali itu ke bawah. Jadi kalau mau ke atas ya tarik aja begini. Diambil yang ini ya, pojok kanan titik ini ya. Yang pojok kanan titik ini. Nah ini, titik ini kita tarik ke atas. Nah, itu yang untuk yang lebih dari. Oke, ini untuk distribusi frekuensi sudah ketemu. Nah, sekarang kita mau menghitung untuk main median modusnya. Untuk min-nya, menggunakan data tunggal, ya, kita bisa hitung menggunakan jumlah dari seluruh data ini dibagi dengan jumlah data kan, ya, sama dengan sum dari ini, tekan shift control ke bawah,
enter. Nah, maka ketemu sumnya. Kemudian saya tinggal tambahkan dibagi dengan jumlah datanya. Ini. Nah, ini adalah rata-ratanya. Ya. Kalau mau menggunakan rumus, ya, rumus, ada. Pastilah Excel punya rumusnya. Sama dengan average. Average dari sama dengan yang tadi. Kita klik di sini, save control ke bawah. Terpilih semua, sudah, enter. Hasilnya sama, ya. Apakah ya manualnya tadi kan cuma sigma dari data dibagi dengan n kan? Nah, kalau dengan rumus tinggal average saja. Kemudian kita mau menghitung median. Median itu kan nilai tengah. Kita urutkan dulu lah datanya. Sudah urutkan datanya ini, kalau mau manual ya. Kalau mau manual diurutkan datanya, kemudian ambil nomornya. Kita urutkan datanya, misalkan short, miskin 2020 dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, kalau sudah di short, kita kasih tambah sinilah urutan. 1, 2, supaya kita gampang nyarinya sih. Nah, karena datanya itu ada 514, maka mediannya tempatnya ada di 514 ditambah 1 ya, dibagi 2. 514 ditambah 1 dibagi 2, karena kan dia nilainya ganep ya. Lokasinya ada di ini, ditambah dengan 1. Kalau ganjil kan dia tinggal dibagi 2 aja ya kan, langsung dibagi, dikurangi, langsung dibagi 2 ya. Ini jangan lupa tanda kurungnya. Nah, lokasinya ada di 257 dengan 258. 257, 258. Nah, ini. Ya, berarti data ini ditambah data ini dibagi 2, berarti 10,085. Ya, lokasinya di situ. Setelah kita tahu lokasinya, kita cari datanya 10,085. Oke. Kalau secara rumus bagaimana? Ya, tinggal median saja. Kita kalau sudah muncul begini tinggal tekan tab ya, supaya dia langsung menuliskan sendiri. Klik lagi di sini, save control ke bawah. Nah, ini nilainya mediannya. Modusnya. Nah, untuk modus manual, cara manual, maka kita pelototin satu-satu begini ya. Tetapi saya nggak mau mempelototin satu-satu ini. Saya mau menggunakan pivot table. Pivot table. Pivot table itu kan untuk merangkum ya, merangkum data. Saya mau merangkum data berdasarkan nilainya. Kalau ada nilai yang jumlahnya banyak, maka nanti dia frekuensinya akan lebih banyak kan, menggunakan pivot table. Nah, oleh karena itu untuk modusnya yang manual ya bisa kita pelototin satu-satu, nanti mana yang banyak maka itu yang menjadi sering yang menjadi modus itu yang paling banyak muncul. Nah, supaya nggak melototin satu-satu, saya gunakan pivot table. Fungsinya adalah insert pivot table. Apa yang mau dipivotkan? Yang mau dipivotkan itu adalah saya blok aja dulu biar gampang. Ini data ini yang mau dipivotkan kan ke bawah. Saya blok. Ini kalau yang nggak disorot kelihatan juga kan, yang agak buram, tapi kelihatan kan? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Enak begini atau enak dibuka saja, nggak usah pakai sorot? Kalau di kalian? Halo? Sama saja Pak menurut saya Pak. Sama saja ya wes. Ya, enak Bapak aja.
Oke, nah ini mau saya kan daripada saya menghitung satu-satu yang jumlahnya yang datanya 2,7 itu ada berapa, yang 3,03 itu ada berapa, terus ada nggak yang sama gitu kan? Ini kan sebenarnya beberapa ada yang sama nih nanti. Nah daripada plototin satu, ini ada 4,34 itu ada 2 nih. Nah, terus lagi ada 4,38 itu ada 2. Nah, untuk bisa melompokkan berdasarkan dengan ini, maka saya menggunakan pivot tabel. Insert pivot tabel. Nah, yang di pivot apa? Ya ini. Terus kemudian saya taruh di new worksheet saja supaya tidak mengganggu. Saya kan cuma hanya ingin melihat data setiap data, setiap nilai dari data berapa jumlahnya gitu kan. Maka saya taruh di new worksheet. Oke aja. Nah, maka akan muncul ini tabelnya untuk miskin. Ya kan miskin 2020 kan tadi nama selnya, nama variabelnya. Saya tinggal taruh di bawah di row-nya si miskin 2020, saya taruh di row yang menjadi apa namanya? Nilai uniknya nanti ini. Nah, kemudian saya taruh di value-nya. Nah, value-nya kok ini jumlah begini, bukan yang ini yang saya inginkan. Tapi saya inginkan count-nya, jumlahnya. Ada berapa sih yang 2,02, ada berapa sih yang 2,14, ada berapa sih yang dan seterusnya. Maka bukan sum di value-nya ini. Saya tinggal ganti, klik di sini, value field setting, itu pilih yang count. Jadi value field setting, untuk pivot tabel ini, untuk yang value field settingnya ini bisa dirubah macam-macam. Kalau kita butuh jumlah, ya jumlah. Kebetulan saya nggak butuh jumlah, tapi saya hanya butuh jumlah. Kalau jumlah maksudnya jumlah nilai. Kalau saya hanya butuh jumlah datanya, sehingga jumlah count-nya, bukan jumlah secara total. Ya, count-nya berapa gitu, penghitungan count-nya. Saya rubah count, oke. Dari sini udah ketahuan nih. Ini 1, 1, 1, ini ada yang 2 nih, ada yang 2, ada yang 5, ada yang ini. Nah, saya pengen lihat yang mana sih yang menjadi yang nilai terbanyak, ya kita tinggal ketik aja nilai dari maksimumnya. Nah, maksimum dari ini kan, dari data kita. Kita tekan Ctrl Shift ke atas. Nah, kalau kontrol itu nanti dia langsung otomatis ke atas atau ke bawah. Nah, ternyata nilai maksimumnya 5. Oh, berarti saya butuh 5. Boleh kalau datanya sedikit kita plototin. Tapi saya nggak mau melototin. Saya maunya menggunakan rumus. Nah, ini kita blok dulu semua. Blok, ada namanya conditional formatting. Jadi di sini ada format yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai kondisi yang kita butuhkan. Kita setting. Saya menggunakan conditional formatting. Karena saya sudah tahu tadi maksimumnya 5. Maka saya tinggal set untuk highlight cells ketika equal to 5. Oke. Mana yang di highlight? Oh ini cuma satu tok berarti. Ya daripada melototin satu-satu kan lebih bagus pakai ini. Nah sehingga kita tahu bahwa yang paling besar adalah di sini. Si 5. Maka dia adalah modusnya 5. Di sini ya tadi. Nah ini. Oh, kok 5? 5 ini adalah angkanya, nah ini. 4,51. 4,51. Ya. Tetapi kalau menggunakan rumus, namanya mode ini. Bukan mod, tapi mode. Ini mode sebetulnya, tapi fungsi yang lama dia. Ctrl Shift. Ya, nih ketemu. Kalau menggunakan rumus. Nah, kemudian untuk data berkelompok, ya kita tinggal buat ini. Main-nya adalah kita harus kalikan dulu nilai tengah MI, ya, dikalikan dengan frekuensinya, FI. Nah, ini tinggal dikalikan saja nilai tengah dikalikan dengan
frekuensinya. Kita tarik. Kemudian kita tinggal sum. Sum. Dari sum-nya itu kan nanti dibagi dengan total frekuensi. Sehingga kita dapatkan ini dibagi dengan ini. Nah, ini untuk min data berkelompok. Mediannya ya nanti silakan dihitung dengan menggunakan rumus median. Kita kan tinggal menentukan batas atas bawah sebenarnya tepinya dulu. Nah, makanya di sini perlu tepi bawah yang sebenarnya untuk menghitung median dan modus. Kayaknya sudah jam berapa ini? 8:30 ya. Oke. Nanti untuk data berkelompok kita lihatlah. Untuk yang median modusnya kita lihat kalau mencukupi waktunya. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini, ketika kita sudah mau buat begini, kita mau bikin histogramnya itu. Karena kan histogram itu dibentuk dari sebetulnya menggunakan grafik standar bar, tetapi dari distribusi frekuensi histogram itu. Kita bisa buat berdasarkan, kalau kita sudah mempunyai tabel distribusi frekuensi, maka kita bisa buat histogramnya. Nah, untuk bisa membuat histogram, maka saya akan nambahkan dulu di sini. Ini kan nanti yang menjadi angkanya. Saya ingin menjadi ringnya atau intervalnya. Ya, saya tambahkan interval di sini. Nah, intervalnya apa? Intervalnya itu ya ini sampai dengan ini sampai dengan ini sampai dengan ini gitu loh. Ini sampai dengan ini supaya nanti dia ada di bawah dari grafiknya menjadi aksisnya yang ada di X sumbu X-nya. Nah, supaya daripada saya ketik satu-satu, ini saya ketik misalkan 5,99. Nah, daripada saya mengetik begini, saya menggunakan rumus. Nah, rumusnya adalah menggunakan sama dengan untuk menambahkan teks ya. Menambahkan teks itu sebetulnya kita bisa menggunakan, kalau banyak menggunakan bisa menggunakan concatenate atau ini sepertinya bisa begini. Ini harus kita rubah dulu. Begini bisa nggak ya? Sebentar, saya tes saja. Oh, nggak bisa. Kita harus rubah menjadi teks sebetulnya. Banyak cara sih. Kita rubah jadi teks. Nah, nanti terus ditambah dengan ini. Supaya kalian tahu sebetulnya banyak cara untuk melakukan hasil, supaya mendapatkan hasil yang sama. K2. Oh, nggak mau ya? Ya sudah deh, pakai fungsi yang standar aja. Saya nyoba-nyoba aja sih. Yaitu concatenate. Ya, concatenate. Nih, concatenate. Nah, join several text string into one text string. Ya. Kita mau menggabungkan ini. Terus kemudian saya tambahkan tanda strip di tengahnya, maka saya tambahkan tanda petik, strip, tanda petik, karena dia supaya menjadi teks. Terus kemudian ini, ya seperti ini. Hasilnya adalah, nah ini adalah batasnya. Nah, nolnya hilang karena dia dibaca sebagai, kalau mau ditambahkan format di depan supaya dia nolnya ini nggak hilang, karena dia baca sebagai angka. Ya, kalau mau dibaca sebagai teks ini harus dirubah menjadi teks dulu sepertinya. Nah, teksnya tapi harus diberikan 0 lagi. Tapi anggaplah bisa sebetulnya. Tapi biarlah seperti ini. Nah, setelah kita punya interval dan frekuensinya, maka saya akan membuat histogramnya tinggal begini aja kan. Kita buat insert ini yang bar chart ya, kolom chart ya, yang ini. Nah, ini sebetulnya histogramnya seperti ini. Nah, kok jarang, bagaimana mengganti supaya grafiknya lebih bagus? Kita bisa set dengan klik kanan di grafiknya, kemudian nah,
kita pakai format chart area ini. Pokoknya diedit di sini. Nah, kalau mau merubah warna segala macam border itu ada di sini. Ini untuk merubah apa namanya, menambahkan glow, shadow dan yang lain-lain. Nah, kalau terkait dengan ini apa namanya, bentuknya kita pilih yang ini. Nah, di sini ada mana sih ini ya? Nah, di sini. Yang klik kita seriesnya ini, gapnya ini kita kurangi. Kita geser supaya dia membesar. Nah, supaya seperti histogram. Ya, oke. Nanti kalau memang kurang besar ya bisa kita berubah. Nah, sehingga ini kita udah kelihatan nih, udah menceng kemana ini? Menceng kanan atau kiri? Kanan. Ya, menceng kanan ya. Ketahuan ya bahwa datanya lebih banyak yang kecil daripada yang besar. Oke, nanti kita akan hitung kurtosis sama skew-nya. Ini kita tambahkan lagi sheet 1. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang median itu yang pakai fungsi, itu datanya harus diurutkan apa tidak? Median kalau menggunakan data tunggal ya harus diurutkan. Ya, kalau data tunggal harus diurutkan. Karena kita kan mau melihat urutan. Urutan yang keberapa kan? Tadi kan kita untuk mendapatkan median itu kan nilai tengah tuh. Jumlah datanya 514. Nah, di tengah-tengahnya kan tadi berapa? 270 berapa tadi? 260. Nah, itu tadi ya lokasinya. Nah, untuk bisa mendapatkan lokasi itu tuh data berapa, maka harus diurutkan dulu. Tapi kalau menggunakan data berkelompok, kita nggak perlu lihat ini lagi, tetapi melihat yang di sini, ya, melihat yang distribusi frekuensi yang kita sudah buat, ya, di sini nanti kita nggak perlu lagi ngelihat urutan lagi kalau nanti data berkelompok. Mau dicari kah? Tapi kayaknya udah waktunya nanti nggak nutut. Kita ke anu aja dulu, kurtosis sama kurtosis, ya. Tinggal kita nyari aja menggunakan ini. Kalau menggunakan data berkelompok, rumusnya tinggal menggunakan yang ini. Kita tinggal tentukan dulu ini. Ada tepi bawah yang sebenarnya dulu ditetapkan. Nah, nanti menggunakan rumus. Baru menggunakan rumus yang ada di PowerPoint. Jadi nggak perlu diurutkan, nggak apa-apa kalau sudah dalam bentuk ini. Dalam bentuk distribusi frekuensi. Oke, ada yang lain lagi? Tapi kalau data tunggal wajib harus diurutkan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya histogram kan kalau yang kata Bapak tadi dilebarin aja width-nya. Nah, kalau gitu berarti nanti mulainya dari 0,0 dong yang bawahnya. Enggak dari 2. Sih, kalau di sini kan batas bawahnya 2 sampai 5,99. Kalau dilebarin ini kan berarti mentok. Jadi sebetulnya untuk gambar histogram itu ini kan sebetulnya hanya batas ya. Ini kan ada batasnya nih. Iya, ada batasnya nih. Dia tidak mulai dari 0 dan tidak mulai dari sampai ujungnya pun belum tentu ini. Tapi dia sebetulnya batasnya. Yang gap ini kan seharusnya yang kosong ini kan antara 5,99 sampai dengan 6 kan. Seharusnya kan gapnya kecil sekali kan. Kurang ini sebetulnya, ya kan? Tetapi kalau awalnya sini yang ini awalnya ada 2. Ya, awalnya 2. Sebetulnya mengecilkan gap itu fungsinya adalah ini loh untuk menggambarkan bahwa 5,99 dengan 6 itu dekat sekali sebetulnya. Kalau yang model yang tadi kan jauh itu kan kelihatan kelihatan apa namanya terpisah jauh gitu loh. Padahal sebetulnya ini gapnya itu kecil. Itu untuk tujuannya tadi. Kurang ini sebetulnya, ya kurang mepet lagi. Kalau bisa dipepetkan lagi tadi gapnya dikecilkan lagi itu bisa. Maksud saya ingin menunjukkan untuk settingan gap itu di situ tadi, ya bisa di set. Nanti warna yang lain-lain juga ada di situ bisa. Oke, ada yang lain? Ini histogram kalau kita bikin manual menggunakan distribusi frekuensi. Nanti ada lagi histogram kita bisa buat menggunakan
secara langsung. Kalau di Excel 2016 ke atas tinggal klik saja. Nih kalau mau saya tunjukkan ya, bikin histogramnya itu, ini nggak usah diurutkan nggak apa-apa. Datanya itu awalnya nggak urut nggak apa-apa. Kalau 2016, ada yang menggunakan 2016 ke atas, 2016, 2019 atau 365? Ada nggak? Kalian sebetulnya kalau mau beli yang lisens itu bisa patungan. Kalau nggak salah 1 juta itu mungkin 1 tahun, tapi nggak sampai nih kayaknya, nggak sampai 1 juta. Di bawah 1 juta, tapi 1 tahun, tapi bisa untuk 6 orang atau berapa gitu. Mungkin 1 orang bisa 100.000 1 tahun, kan lumayan. Bisa patungan kalau mau beli yang lisensinya. Cari nanti informasi lisensi yang untuk family, yang untuk keluarga. Jadi bisa pakai yang 365. Jadi kalau ada update bisa ikuti terus. Kan 1 tahun 100.000 kan nggak terlalu berat kan. Daripada kita kayak bajakan terus nanti ketahuan, terus nanti muncul merah-merah itu kan repot juga. Nah, karena fungsi-fungsi Excel yang baru, nanti kalau kalian mungkin semester depan itu belajar tentang infografis, di situ nanti banyak kita membutuhkan fungsi fasilitas-fasilitas dari Excel pun PowerPoint yang baru itu. Nanti silakan aja coba di komunikasikan terus nyari alternatif gitu ya, supaya kita bisa menggunakan Office yang lisens tapi yang murah gitu. Ada kok caranya. Oke, misalkan ya, kalau di sini kalau mau bikin histogram, kita tinggal blok aja datanya. Anggap ini mau urut mau tidak nggak masalah. Kalau mau bikin histogram dengan menggunakan fungsi Excel 2016 ke atas. Nah, kemudian di sini ada insert. Nah, ini yang ini histogram itu. Nah, ada histogramnya. Kalau yang 2013 ke bawah nggak ada. Nah, ini langsung muncul nih histogramnya. Mirip kan? Cuma beda tipis. Cuma dia lebih panjang. Karena hanya penentuan di ringnya itu berbeda. Ini berarti kurang mepet ya nanti tadi. Gap-nya dikurangi lagi gitu. Ya sebetulnya gap itu tadi untuk menggambarkan ini, yang selisih antara dari lompatan dari 5,99 ke 6 itu kan kecil sekali. Oke, itu kalau menggunakan Excel 2016 ke atas. Kalau yang menggunakan yang Excel yang lama, ya bisa ada fungsinya menggunakan data analisis yang tadi mungkin terakhir akan kita bahas. Oke, sebelum itu ke dulu ya, penghitungan kurtosis sama skewness sama kurtosis dulu ya. Nanti sebetulnya kalian bisa coba-coba yang lain. Saya juga sebetulnya sudah ada Excel yang sudah saya kerjakan. Mana tadi ini? Ini sebetulnya sudah ada penghitungan skewness, kurtosis, kemudian ada yang lokasi. Jadi lokasi itu kan kita mencari untuk yang kuartil. Ini kelihatan Excel-nya yang sudah berubah ya? Yang kelihatan apa? Ada kuartil di sini? Q1, Q2, D1 ya? Perempat. Kenapa? Gimana? Ada Ya tulisan Pak, sudah berubah Pak. Ya berubah ya. Saya ini tadi share layar, jadi mudah-mudahan yang saya lihat di sini sama dengan yang kalian lihat. Nah, jadi saya sudah siapkan ini. Nanti ini saya kirimkan ke kalian saja. Intinya nanti kalau nggak kita sampai jam 9 saja ya. Kasihan nanti kalian istirahat. Sampai jam 9 aja. Nanti ini file ini akan saya kirimkan. Di sini sudah ada lokasi, terus beberapa tadi yang sudah kita praktekkan. Nah, nanti kalian bisa ngecek untuk rumusnya, itu tinggal klik aja di sini. Nah, ini ada rumusnya G3 dibagi 4. G3 itu apa? Sel G nomor baris 3. Nah, ini. Nah, dibagi 4. Oh, ini ya. Terus yang ini apa? G4 dibagi 4. Nah, ini kan sebetulnya tinggal copy paste aja sebetulnya. Dia akan berubah. Jadi untuk membuat ini kita itu saya hanya membuat di atasnya, yang lainnya ke bawah tinggal seret gitu aja, selesai semuanya. Tuh, tinggal jadi semua. Misalkan ini kosong ya. Nah, ini saya tinggal turunkan aja.
Oh, kalau ini harus 2 ya. Ini enggak sampai, Ding. Sampai di sini aja. Nah, ini tinggal ditarik aja. Tuh, hasilnya sama dengan yang tadi. Enggak berubah. Jadi, saya ingin menunjukkan kalau ingin kalian belajar, lihatlah yang di atas. Ya, rumus di atas ini nanti akan menentukan rumus yang di bawah. Ya, apakah menggunakan dolar atau tidak? Kalau menggunakan dolar ini berarti terkunci. Memang harus dikunci. Kalau nggak dikunci nanti dia akan meleset, bergeser. Ya, jadi ketika kita mau membuat suatu fungsi di Excel itu ya kita harus berpikir juga, maksudnya menggunakan logika supaya ini nggak boleh geser. Kalau ini nanti geser hasilnya akan berbeda. Yang boleh geser hanya yang H saja. Kenapa? Karena H ini adalah pedoman untuk menghitung nomor persentil yang keberapa. Tetapi datanya tetap yang ini datanya menggunakan dolar. Nih di blok ini. Datanya tetap, dia nggak bergeser, nggak boleh bergeser, makanya dia harus menggunakan dolar. Itu cara membaca nanti. Nanti akan saya kasih yang ini aja, file Excel-nya. Tapi kita sampai jam 9 tetap mencoba untuk sesuai dengan yang tadi kita targetkan. Oke ya, kita lanjutkan untuk menghitung kemarin gini. Kalau nggak salah saya sudah kirimkan materi yang pertemuan Skewness dan kurtosis yang baru ya, yang edit rumus kalau nggak salah ya. Ada belakangnya begitu ya, PowerPoint-nya. Kalian udah lihat lagi nggak di Google Classroom? Untuk materi ke-8 ya? Halo? Halo? Ya, Pak. Jadi, saya infokan kalau untuk materi ke-8, Skewness dan kurtosis, itu ada kesalahan di rumus untuk penghitungannya. Silakan nanti di-download lagi materinya, ya. Nah, nanti kita akan praktekkan di sini, mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, Skewness lah. Nah, oke. Sebetulnya saya sudah menggunakan rumus sih. Nah, untuk menghitung Skewness-nya, kita hanya membutuhkan ini, ya, datanya saja, ya. Oke, kita mulai dari awal aja. Nah, karena saya membutuhkan datanya ya, saya copy aja dari awal datanya tadi mana yang ini ya, datanya yang 2000, yang nggak usah urut lah, nggak apa-apa. Yang kabupaten kota kan, nggak diurutkan. Ambil ulang aja ini. Ini yang mau dilihat Skewness-nya dan kurtosisnya. Saya copy. Ini yang hanya kabupaten kota, karena saya filter tadi, filter yang kodenya 2. Saya paste di sini, supaya terpisah dengan yang tadi. Saya hanya mau melihat kemencengan dan keruncingannya saja. Karena ada tanda serunya kuning begini, silakan diklik convert to number. Ya, silakan diklik convert to number. Ini miskin 2020. Oke. Nah, untuk rumusnya, sebentar saya buka ya. Penghitungan untuk saya copy. Ini kelihatan kan? Kelihatan PowerPoint? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Iya. Rumusnya ini. Ya, ini rumus untuk ukuran kemencengan yang kita gunakan. Mungkin ada perubahan di sini ya kemarin. Nanti dilihat lagi. Di-download lagi. Jadi, ini untuk data populasi dan ini untuk data sampel. Kita menggunakan rumus ini. Jadi kita butuh momen ketiga atau yang X1 min X bar dipangkatkan 3 dan sigma. Sigma ini standar deviasi populasi. Kalau yang S adalah standar deviasi atau simpangan baku dari sampel. Jadi kita butuh itu, informasi itu. Ini bisa nggak di copy? Taruh di sini gitu. Oh bisa, oke bisa. Nah, kita untuk menghitung yang populasi dulu. Kita butuh X bar-nya. X bar dengan sigma standar deviasi. SD ya, satu SD ya. X bar-nya adalah kita tinggal average
average dari ini semua, tekan Shift Control ke bawah, Enter. Nah, ini adalah X-bar-nya. Standar deviasinya pun kita bisa menggunakan rumus namanya STADEV. Karena dia sigma populasi, P. S itu sampel. Yang P kita pilih ini semua, sama, Ctrl ke bawah, Enter. Maka kita mendapatkan sigmanya ini. Nah, kemudian kita cari ini, XI min X bar. XI min X bar. Pangkat 3. Ya, sekalian aja dipangkatkan 3. Nah, itu untuk judulnya ya, belum rumusnya. Kalau rumusnya ya tinggal sama dengan XI mana? Ini. Dikurangi mana? Dikurangi yang X bar ini. Dikunci X barnya. Tekan F4. Dikasih $, supaya nggak kemana-mana. Karena dia nggak boleh turun, nggak boleh naik. Nggak boleh geser kanan, nggak boleh turun. Nah, setelah itu dipangkatkan 2. Nah, tetapi harus pakai kurung. Lupa tadi dari awal harusnya kasih kurung. Kurung depannya harus dipasang. Enter. Klik 2 kali. Tercopy semuanya. Kalau nggak mau kelihatan jelek ya begini saja. Kemudian kita tinggal cari sigmanya. Di sini ya, sigma, jumlah ini sigma. Atau jumlah lah, jumlah. Kita taruh di sini aja lah. Mohon izin Pak, ya, silakan. untuk rumusnya itu tadi pangkat 2 Pak. Pangkat 2, pangkat 3 dong. Kan skew, kemencengan. Iya, Momen tadi ketiga. Bapak, Yang Bapak mana? nulisnya pangkat 2 Pak. Oh ya, oh iya. makasih. Udah ngantuk kali. Oh ya Pak. Sorry. Ya. Pak, izin menambahkan di situ pakai absolute aja Pak supaya nggak ada negatifnya. Enggak boleh. Memang harus pakai ada absolute ini. Memang pangkat 3. Jadi ada negatifnya memang. Oh, siap. Nah, tetap memang harus pakai negatif. Ini kan tidak absolut ini. Ini kan kurung, bukan absolut ini. Jadi ini itu kurung, bukan absolut. Jadi pangkat 3. Jadi kalau negatif ya negatif nanti ada hasilnya. Nah, kita harus mendapatkan sigmanya. Boleh ditaruh di bawah. Paling bawah sini. Auto sigma, tapi harus dipastikan ya kalau pakai auto sigma ini, auto sum, oh benar sampai di atas ini kan, berarti berhenti di sini. Enter. Nah, kita mendapatkan ini. Nah, ini tinggal dibagi dengan N untuk mendapatkan yang di atas ini kan. Untuk mendapatkan yang di atas ini, dibagi dengan N. Langsung aja saya dapatkan di sini keruncingannya, kemencengannya. Sama dengan yang tadi, sigma tadi, ini dibagi dengan N, ya kan? N-nya adalah jumlah datanya. Ini, mana tadi? Oh, belum terpasang ya. Udahlah, ketik aja 514. Ya. Kemudian dikasih kurung dulu. Seharusnya di sini tadi dicari N-nya dulu ya. Pakai count tadi, sama saja sih. Kan kita udah tahu rumus untuk mencari jumlah data. Count. Nah, kemudian sebetulnya kalau kita nggak mau macam-macam X bar itu pun kita ketik di sini. Bisa kok count. Count dari ini. Sama saja count dari yang ini. Nah, dia akan memberikan nilai 514. Nah, kemudian kan itu mendapatkan N tuh. Nah, kemudian tinggal dibagi dengan sigma pangkat 3. Dibagi dengan ini pangkat 3. Nah, ini ukurannya. Kalau menggunakan rumus ya, skewness rumus dx ada. Tinggal ketik skew, karena dia populasi, pilih yang P.
Kalau yang nggak ada P-nya berarti dia sampel. Ya, kita pilih yang P. Nah, skew dari semua ini datanya untuk ngecek. Enter. Sama. Ini menggunakan rumus Excel. Ya, ini loh tinggal masukkan skew P, langsung datanya kita blok ketemu. Kalau yang ini menggunakan rumus. Ya, rumusnya adalah ini yang untuk populasi. Oke. Jadi di Excel itu sebetulnya fungsi statistik dasar-dasar semua itu ada. Bahkan nanti regresi pun penghitungan korelasi ada. Kemarin yang hari Rabu libur ya, jadi untuk KS2 untuk ini saya ganti hari Senin pagi ya. Senin sesi pertama itu nanti penghitungan korelasi. Di sini sudah ada juga. Nanti untuk yang KS1 sih kemarin sudah belajar gitu, tapi untuk yang KS2 belum, karena libur. Nah, ini untuk penghitungan skewness yang populasi. Sekarang kita mau menghitung yang saya hapus, saya ganti yang sampel. Yang sampel menggunakan yang ini ya. Nah, sampel. Oke, kita anggap, maksudnya kita asumsikan bahwa ini adalah sampel. Walaupun sebetulnya ini yang benar adalah populasi. Populasi apa? Populasi dari kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ya kan? Ini sebetulnya adalah populasi. Jadi sebetulnya penghitungannya menggunakan ini. Tapi kita asumsikan bahwa ini sebetulnya sampel. Nah, kalau dia memang sampel, ya kita menghitungnya menggunakan rumus ini. Ini dibutuhkan, yang dibutuhkan lagi adalah standar deviasi simpangan baku dari sampel. Kita harus cari dulu. Sampel, SD-nya sampel. SD. Standar deviasinya. Sini aja deh. Nah, untuk mendapatkan SD sampel dengan StatDev sama STDev, tapi yang S. StatDev yang S, pilih ini semua. Ctrl, Shift, ke bawah, Enter. Nah, kita dapatkan standar deviasi dari sampel. Nggak beda jauh sih dengan yang punyanya populasi ketika memang jumlah datanya besar. Semakin banyak datanya, nanti SD-nya ini akan hampir sama. Tapi kalau semakin sedikit datanya, nanti semakin besar juga bedanya. Tapi nggak terlalu beda jauh memang. Karena hanya dikurangi satu saja. Momen kedua, ini X1 min X bar dipangkatkan 2, sigma kan, dibagi dengan N yang satunya. Yang satunya dibagi dengan N-1 yang untuk sampel. Beda tipis. Oke, itu kita dapatkan ini, kemudian kita cari aja rumusnya. Sudah ada semua kah ini? Jadi skewness untuk sampelnya rumusnya adalah ini. N tadi kan 514, boleh menggunakan count, boleh menggunakan apa lagi, tapi kita praktisnya saja. Kalau kita ketik aja 514 dikalikan dengan jumlah dari XI min X bar pangkat 3, yaitu tadi sudah kita hitung. Ini. Ya. Terus kemudian dibagi dengan ya N-1. Saya kasih kurung dulu ya supaya enggak supaya kita yakin bahwa ini yang diproses berdasarkan kurungnya. Kemudian N-1 langsung aja 513 dikalikan dengan N-2 berarti 512 dikalikan dengan standar deviasi dari sampel ini pangkat 3 dalam kurung enter. Nah, ini nilainya. Kalau pakai rumus yang sampel, skew yang biasa, nggak pakai P. Dari apa? Dari ini. Ctrl Shift ke bawah,
enter. Sama. Jadi rumusnya nanti yang gunakan ini ya. Ya, untuk yang mungkin yang di slide PowerPoint yang sebelumnya ada kesalahan rumus, nanti yang digunakan yang ini. Oke, tinggal interpretasi ya. Interpretasinya kalau ini bagaimana tadi? Kalau lebih dari 0, maka menceng kanan, menceng kiri. Kanan. Ya, positif. Ya, betul, menceng kanan. Lihat grafiknya tadi, histogramnya menceng kanan juga. Sesuai gitu kan. Sekarang kita mau coba untuk yang satu lagi yang kurtosisnya mana ya? Sebentar saya lihat dulu. Ini menggunakan rumusnya yang oke. Kalau nanti yang baru ini ya, sudah ada penambahan rumus ini ya. Jadi ukuran keruncingannya, yang kurtosis ada beberapa ukuran ya, yang kita gunakan supaya dia sama dengan hasilnya Excel, itu adalah yang ini. Yang menurut Sesken ini ya. Yang ini saya, mana ini kok nggak bisa dipilih? Nah ini ya. Ya, yang sama dengan hasil Excel itu yang ini. Oh, ini nanti file yang saya kasihkan rumus saja sekalian ya. Atau yang ini aja, yang kurtosis. Oke, jadi untuk menghitung kurtosis itu supaya nilainya sama itu Excel itu menggunakan yang tadi. Kok gini sih? Fontnya harus dikecilkan. Oke. Nah, ini setelah ini. Nah, karena banyak rumusnya begini, makanya takut daripada kita salah, mending kita pilah-pilah gitu. Tadi pertama yang di atas ini, yang saya hapus itu sebetulnya saya langsung membuat rumus begini, tapi ternyata beda hasilnya dengan Excel. Nah, ternyata ada kemungkinan kesalahan kurung, penaruhan kurung kan. Nah, oleh karena itu sebetulnya amannya ya kita pecah-pecah. Ini dulu diproses, nanti ini diproses, terus ini diproses, tinggal nanti hasilnya ini, hasil akhirnya. Ini kan yang di atas ini. Bentar. Nah, ini yang di atas, ini yang ini. Nah, kemudian yang ini, yang kedua adalah yang ini, yang ketiga adalah yang ini. Nah, ini tinggal ditambahkan aja. Dikalikan dan dikurangkan ini, dikalikan ini, dikurangi dengan ini. Dikurangi dengan ini. Nah, kita lihat ya, untuk bisa mendapatkan kurtosis, maka kita memerlukan momen kedua dan momen keempat. Momen kedua ini ya ini. S itu kita anggap ini X1 min X bar dikuadratkan. Kalau yang momen keempat S4 ini pangkat 4. Bedanya di pangkatnya. Nah, kemudian kita juga butuh varian dari sampel ya S2 ini, yang ini di atas ini dibagi dengan N-1 kalau dari sampel ya. Karena di sini nanti di Excel ini hanya satu ini formulanya. Nah, kur saja, kurtosis, tapi nggak ada yang pakai S sampel atau
populasi itu nggak ada. Nah, ini kur aja, kurtosis. Jadi dia dianggap sama. Nah, cuma nanti penghitungannya kita ketika menggunakan manual, ya kita menggunakan sampel. Karena di sini hanya satu aja. Rumusnya begini, kalau yang untuk langsungannya, nah, kemudian kita tinggal blok saja datanya. Ya, kalau dia sampai jumlah ya, kalau begini dia harus naik, jumlah nggak boleh ikut. Nah, caranya kontrolnya dilepas, shift-nya tetap ditekan. Kontrolnya dilepas, shift-nya tetap ditekan, supaya nggak lepas. Enter. Nah, ini nilai kurtosis dengan menggunakan program rumus. Nah, dengan menggunakan fungsi. Kemudian kalau menggunakan penghitungan, nah ini kita harus menghitung dulu X min X bar pangkat 2. X-barnya kita tentukan dulu tadi sudah. Kemudian kita juga perlu cari X min X bar pangkat XI min X bar pangkat 4. Ini hasilnya. Nah, setelah kita dapatkan itu, kita menghitung untuk yang variannya. Variannya kita hitung, ini hasilnya. Nah, varian sampel. Ini kalau pakai rumus pun sama. Ini yang pakai ini pakai formula. Ini yang varian. Yang ini yang pakai formulanya. Ya, ini pakai formula varian. Ini yang pakai penghitungan. S2 dibagi dengan N-1. Nih. Nah, setelah itu kita hitung. Nah, ini adalah untuk menghitung yang ini. N dikalikan N plus 1 dibagi dengan N-1, N-2, N-3. Ya, yang ini. Yang di sini. Nah, kemudian yang ini adalah yang ini. S4 per varian dipangkatkan 2. Ini. Rumusnya ini. Kalau mau lihat ini rumusnya. Kita tinggal klik saja ini. Nanti dia akan warnanya akan sesuai dengan rumusnya, dengan yang di blok. Nah, kemudian ini adalah ini. Yang di belakangnya ini, min 3. Bukan, minnya nggak pakai ya. Minnya diproses di hasil. Jadi 3 dikalikan dengan N-1 pangkat 2. Ini adalah N-nya. Terus kemudian dibagi dengan N-2 kalikan N-3. Hasilnya ini. Daripada kita langsung menuliskan panjang begini, takut salah, maka kita pecah-pecah tidak apa-apa. Nah, sehingga ketika di hasilnya adalah kita tinggal kalikan saja. Ya, sebetulnya kalau mau langsung, ya copy paste aja rumusnya di sini. H4 ini digantikan dengan rumus yang ada di sini, H5 digantikan rumus yang ada di sini, H6 digantikan rumus yang ada di sini. Kalau sudah benar, nah itu bisa, pasti benar. Bisa dijadikan satu gitu maksudnya. Kalau ini rumusnya dipecah-pecah. Oke, itu untuk penghitungan yang kurtosis. Nah, nilainya adalah, ketemunya adalah 2,33. Berarti ini termasuk landai atau runcing? Runcing. Kemarin batasnya berapa? 3 kan? Leptokutre. Nah, agak landai kan? Lepto kan? Ini ya. 3 batasnya kan? Nah, ini. Mana sih? Oh, bentar. Iya, ini ada perubahan ya. Kemarin kan kita pakai rumus yang ini ya. Kalau yang ini memang batasnya 3. Kalau yang ini, rumus yang baru itu batasnya 0. Ya, berarti betul. Leptokotrik. Berarti runcing ya. Yang runcing, betul. Ya, nanti silakan diambil di Classroom untuk yang terbaru. Saya kirimkan yang ini ya, yang sudah ada dengan lokasi juga ya. Saya kirimkan ini ya. Tapi untuk rumus Q-nya nanti diambil sendiri ya. Nah, oh ya, satu lagi. Kalau misalkan saya ingin tunjukkan satu, ya kalau kalian menggunakan Office 2013 ke bawah untuk penggunaan histogram dan yang lain-lain itu sebetulnya ada namanya data analitik ya, data analisis. Nah, itu adanya di sini, di data. Nanti dia akan di sebelah ke pojok kanan.
Ya. Kalau diaktifkan. Nah, cara mengaktifkannya data analisis ini, kita harus mengaktifkan ini file, kemudian option. Jadi tidak mungkin di kalian belum muncul ya. Ini data analisis. Jadi dia adanya di data, menu data ini, klik menu data. Kemudian data analisis kalau belum ada, analisis ini enggak ada, harus ditambahkan. Cara menambahkannya file, mungkin kemarin sudah saya bahas di KS1 mungkin ya. Option. Nah, di sini add in. Add in. Add in di sini. Tekan go. Pilih ini. Analisis toolpack. Ini dikasih centang. Nah, supaya dia muncul. Ada di sini nanti. Kalau ini nggak dicentang, maka di sini nggak muncul. Nah, kalau ini kita centang berarti akan muncul. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, ini fungsinya beberapa. Nih. Untuk bikin histogram, kalau menggunakan Excel yang 2013 ke bawah. Juga nanti ada regresi. Juga nanti kita bisa gunakan untuk korelasi. Ya, ini ada korelasi. Juga ada ANOVA dan yang lain-lain. Sebetulnya ada beberapa fungsi-fungsi statistik dasar yang ada di sini. Ya. Nah, untuk membuat histogram ya kita tinggal klik aja ini. Oke. Nah, histogram input ring. Di input ring ada yang ini, datanya kita. Ya. Dari sini sampai dengan yang ke bawah ini, sejumlah 514. Kita pilih saja, kalau mau kita ulangi, ya kita pilih saja. Ini sampai dengan ke bawah, kontrol. Nah, sampai di sini, jumlahnya nggak ikut. Tulisan jumlah nggak ikut. Nah, dia membutuhkan bin ring. Jadi membutuhkan ring. Nah, yang menjadi bin ring ini adalah kita ambil dari distribusi frekuensi yang tadi itu, tapi yang untuk batas atasnya. Ya, kita ambil yang batas atasnya. Bin ring ini, saya ulang lagi, bin ringnya yang ini, batas atasnya kita ambil. Oke, setelah itu kita cek untuk yang chart output, ya chart output. Kemudian new worksheet aja, enggak apa-apa. New worksheet itu biar aja di tempat yang baru itu. Nah, di sini. Nah, sama. Ini munculnya seperti ini masih. Terus kemudian agak berbeda ya, karena ini batas bawahnya tadi berbeda. Ini batas atas bawah tadi. Oh, ini nilai tengah, maaf. Bukan batas atas tadi. Ulang. Kita hapus dulu aja. Ini bukan nilai bukan batas atas, tapi nilai tengah, batas atasnya ini. Saya taruh di sini. Oh. Pastenya paste spesial saja angka. Nah, saya ulangi lagi untuk membuat data analisis, histogram, oke. Kemudian datanya ini tidak pakai jumlah, kemudian yang menjadi bin ringnya adalah yang ini. Oke, worksheet 1. Nah, ini hasilnya hampir sama. Nah, tapi ini memang perlu lagi diedit lagi seperti tadi. Beda dengan yang histogram yang dari Excel 2016 ke atas yang langsung tinggal klik di insert grafiknya. Kita harus rubah lagi nih untuk gap-nya. Ya, kita kasih dikit saja gap-nya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita bisa buat histogram dengan menggunakan data analisis. Kalau di Excel 2016 ke atas, kita tinggal langsung aja insert di grafiknya ini. Ada grafik yang namanya histogram. Bahkan di sini juga ada tambahan grafik ininya, Paretonya. Oke, sudah jam 9:07. Ada pertanyaan?
Ini saya kirim di chat ya. Yang sudah ada penghitungan untuk lokasi ya. Yang saya punya, yang tadi saya bikin. Sebentar saya tutup dulu.